Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ngaji kita mempelajari tadarus, taklim, tadabbur surat-surat pendek atau juz lama, juz 30. Dimulai dari paling belakang 114 sampai dengan yang terakhir kemarin surat Al-Humazah 104. Nah, sekarang yang ke 103, surat yang sangat terkenal. Nah, kita juga hafal karena biasanya dibaca ketika kita pulang sekolah. Nah, biasanya yaitu surat Al-Asr, surat Wal Asri. Surat Al-Asr yaitu surat yang ke-103 di dalam urutan mushaf Utsmani atau mushaf yang dipakai sekarang ini namanya mushaf Utsmani. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, jadi termasuk surat pendek, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Kapan turunnya surat Al-Asr ini? Yaitu sesudah surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah ya. Dinamai Al-Asr ya, diambil dari perkataan Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama surat ini, Wal Asr. Jadi Al-Asr itu artinya masa, waktu, demi waktu ya, demi waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi pokok dari surat Al-Asr ini, jemaah sekalian? Yaitu bahwa semua manusia berada dalam keadaan rugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang baik. Intinya begitu. Nah, sekarang kita masuk pada surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, ayat pertama. Jadi Allah banyak berjanji dengan menyebut nama waktu ya. Ada wadduha ya. Kemudian wal fajr. Nah, sekarang Allah berjanji demi masa, demi waktu. Apa makna dari janji Allah yang demikian ini? Ini adalah untuk memberikan penekanan, nah, untuk memberikan perhatian kepada umat Islam demi waktu. Oh ya, berarti ini ada hal yang penting yang mau disampaikan. Jadi inilah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mementingkan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sebenarnya semua manusia itu rugi. Semua manusia itu bangkrut. Semua manusia itu pailit. Orang-orang kebanyakan adalah orang-orang yang
banyak menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu. Maka Allah menyampaikan pada ayat yang kedua ini, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tapi ada beberapa kelompok yang tidak rugi. Nah, ini yang dijelaskan pada ayat yang ketiga sekaligus menjadi inti atau pesan surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini orang yang hidupnya tidak rugi, orang yang hidupnya tidak bangkrut, orang yang hidupnya tidak sia-sia, yaitu orang-orang yang beriman. Hanya saja iman ini nanti konsekuensinya banyak ya. Makanya banyak dipanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang pada iman. Nah, kayak gitu dipanggil setelah iman. Jadi ketika orang sudah menyatakan, mempersaksikan la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi, mematuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak rugi, orang-orang yang senantiasa dalam keberuntungan, bati terus. Karena iman ini menjadi landasan pokok jamaah sekalian. Kita beramal kalau tidak punya iman ya mubah, sia-sia, tidak ada gunanya. Misalnya saja kita ada orang ya, ada orang yang non muslim, itu kan orang yang tidak beriman menurut pandangan kita. Itu kemarin dulu orang-orang kafir ya. Orang kafir dia sedekah. Nah, misalnya sore-sore buka tajil, bagi-bagi tajil, satu kontainer itu ya, berbagi tajil satu kontainer, tapi dia bukan orang yang beriman, maka amalnya sia-sia, rugi. Itu kalau di Arab itu, Bu, saya pernah menjumpai itu, satu orang itu satu kontainer itu, Bu, truk yang paling gede itu, buat jamaah, buat masyarakat, buat orang yang lewat. Satu kontainer itu ibaratnya sampai tukang gotongnya nganti pelak-pelok. Satu kontainer, Pak. Jadi itu air kemasan bagi-bagi itu. Termasuk saya juga ikut ngambil gitu ya. Kurma juga begitu, setruk, Pak. Kalau berderma itu luar biasa, truk nih dibagi-bagi, war. Nanti orang teng-teng nanti kesel oleh joti ya. Biasanya digotongi, ada yang tukang gotongi itu, nanti kalau ada mobil lewat berhenti dikasih atau orang lewat. Nah, ini orang-orang yang beriman insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Nah, illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua adalah wa amilus sholihat, orang yang suka beramal soleh. Jadi amal soleh ini buah daripada iman. Iman itu bisa berbuah, namanya amal soleh. Nah, iman ora berbuah ya imane iman sing ora ana woeh gitu ya. Tidak memiliki manfaat begitu. Jadi iman itu harus melahirkan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amal soleh. Apa saja, baik itu sifatnya wajib, baik itu sunnah maupun yang utama, itu namanya amal soleh. Wa amilus sholihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi kita upayakan senantiasa berbuat baik, berbuat yang soleh, maka anak-anak kita, generasi kita juga diharapkan menjadi anak yang soleh atau solihah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal tidak menyakiti. Nah ini, jadi kita ini lebih baik diam daripada berbuat tapi tidak baik. Lebih baik lagi kita berbuat baik kepada orang lain. Maka dalam hadis Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaati. Ya bisa manfaati tenagane, pikirane, ilmune, badadunyane, pokoknya yang penting
manfaati wong jenenge menungsa beda-beda, kemanfaatannya itu bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah memberikan manfaat. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini ciri-ciri yang kedua, tanda nomor loro. Sing tanda nomor telu, wa tawasau bil haq. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran, pinelingan ya, saling mengingatkan. Nah, wong tuli sing jenenge menungsa kuwi kadang-kadang kelalen. Maka perlu dielingna. Eling Kang. Eling. Nah, jadi men eling men kemutan. Dudu ora ngerti wong kowe kadang-kadang ngerti tapi tabrak bae. Makane menungsa kuwi kadang-kadang duwe sifat sing jenenge al insan mahalul khata wa nisyan. Wong kowe nggone luput karo kelalen. Nek ora kelalen ya luput, nek ora luput ya kelalen. Biasane menungsa sifatnya kaya niku mukane kon dielingna ing dalam perkara sing bener. Sing bener bae karo masa kowe nah nonton wayang radak-radak wani petengan nang isor wit gedang masang kipyik misalnya, kalau ora bener delingna niku nggih. Sing elingna siapa ya batire sing sanding Islam sing bener bae ora isin kok anak putune mengeneh liwat dipasang niku nah misalnya. Jadi mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bisob, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Nah, oke ya kadang-kadang wong ora sabaran nggih. Ana sing glupak-glupuk, buru-buru, tergesa-gesa, apa-apa kepengen cepet rampung misalnya. Nah, itu ya sifatnya menungsa. Al insanu wonten Al-Qur'an menika dipun sebutaken bahwa manusia itu memiliki sifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu memiliki sifat keluh kesah, maka seringkali orang itu tidak sabar dalam menetapi. Maka kita ini kemarin sudah kita sampaikan tentang kesabaran. Jadi supaya kita ini diantaranya diberikan anugerah oleh Allah adalah dengan senantiasa bersabar, wa tawasau bisob, saling menasihati kon pada sabar. Sabar Kang, wong jenenge puasa ya lemes. Aduh lemes banget aku yakin. Engko nek dibalik kowe diwehi kaku gelem apa ora? Nah niku. Kaku yang ngejejer ya. Mugane aja sok ndresula lemes-lemes ya menungsa ya lemes. Ya, nek kaku ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenenge kaku mugane karena wong sing ngomong lemes-lemes diglewahi bae. Pokoke dadi kaku apa nah, gitu ya. Jadi ini supaya apa? Kon pada sabar. Nah, ujian kesabaran, nasihat kesabaran yang paling hebat adalah puasa. Puasa Ramadan ini luar biasa sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu. Adik-adik sekalian, kita ini puasa berarti kita sedang diuji kesabarannya. Maka oleh Allah diperintahkan supaya kita saling menasihati dalam hal kesabaran. Sebagai penutup, surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan baik termasuk golongan orang yang merugi, orang yang cilaka, orang yang bangkrut. Maka kita mudah-mudahan termasuk golongan orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.